Ini ada dua, ini ada satu, ini guru agama Katolik. Nah, ini guru agribisnis pengolahan hasil perikanan. Dibutuhkan ada tiga di SMKN 1 Arjasa. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video kali ini admin yang kembali berbagi informasi seputar P3K Guru atau rekrutmen guru menjadi ASN P3K di tahun 2022. Jadi buat teman-teman semua atau rekan-rekan semua yang lagi menonton, silahkan disimak videonya dengan baik, jangan di skip agar informasi yang teman-teman itu dapatkan tidak kurang. Karena di video ini admin akan bagikan mengenai info juknis dari Kemendikbud dan juga cara mengecek jumlah formasi yang telah disetujui oleh Panitia Seleksi Nasional. Nah, kebetulan besok acara penyerahan SK-nya teman-teman ya. Tapi untuk jumlahnya belum tentu kita langsung bisa dapatkan. Jadi di sini admin akan membagikan cara melihat atau mendapatkan jumlah formasi yang resmi. Nah, ya, seperti itu rekan-rekan ya. Namun sebelum lanjut, buat teman-teman semua yang baru saja menemukan channel ini, silahkan tekan tombol subscribe. Jangan lupa aktifkan lonceng notifikasinya agar teman-teman semua tidak ketinggalan dengan info-info terupdate setiap harinya dari channel ini. Jika ada suara-suara berisik, abaikan saja. Oke, kita lanjut dulu ke info yang pertama. Nah, di sini admin mendapatkan informasi dari Prof Nunu itu kurang lebih 14 menit yang lalu. Ini dari media sosial resmi dari Prof Nunu. Nah, di sini disampaikan bahwa sambil menunggu juknis seleksi P3K guru yang sebentar lagi terbit. Nah, ini ya. Juknis seleksi P3K guru yang sebentar lagi terbit. Yuk cari tahu tentang RUU Sisdiknas. Teman-teman ya. Nah, buat teman-teman yang ingin tahu lebih jauh mengenai rancangan Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional ini, nah di sini ada link YouTube yang yang dibagikan oleh Prof Nunu. Seperti itu rekan-rekan ya. Namun pada intinya di sini admin akan menginformasikan saja dari Prof Nunu bahwa juknis itu sebentar lagi terbit. Nah, semoga saja besok sudah dibicarakan, teman-teman ya. Oke. Selanjutnya kita akan lihat mengenai P3K-nya. Terlebih dahulu kita lihat di sini ada timeline dari PAN-RB ya. Nah, ini dari Panitia Seleksi Nasional dari PAN-RB. Nah, yang pertama di sini ada usulan kebutuhan oleh instansi pemerintah, baik pusat maupun daerah. Nah, mengenai penetapan kebutuhan itu dilakukan oleh PAN-RB, Kementerian Keuangan, dan Kepala BKN. Jadi ada 3 kementerian yang melakukan penetapan itu. Dan SK penetapannya itu besok 13 September, teman-teman ya. Nah, setelah penyerahan SK kebutuhan ini otomatis akan pengumuman. Kenapa? Karena di sini kita akan lihat nanti atau instansi akan lihat berapa kebutuhan yang ditetapkan atau diterima oleh 3 kementerian ini, yang disetujui oleh 3 kementerian ini. Nah, apakah semua usulannya diterima atau tidak? Oke, jadi besok itu SK-nya sudah diserahkan mengenai kebutuhan ini, dan setelah itu langsung diumumkan. Tapi nanti kita cek ya, teman-teman ya, bagaimana cara melihat sebelum pengumuman ini, bagaimana caranya melihat jumlah kebutuhan yang disetujui. Nah, seperti itu. Selanjutnya, setelah pengumuman ada seleksi administrasi. Nah, akan diseleksi kembali administrasinya, baik yang sudah PG maupun belum PG. Nah, kenapa mau diseleksi? Akan dilihat apakah jabatan yang dipilih sudah sesuai dengan dokumen-dokumen yang yang ada. Teman-teman ya. Ingat, yang sudah buat akun tidak perlu buat akun lagi. Itu yang paling penting. Terus ada seleksi. Nah, untuk seleksi kompetensi ini kebetulan kita bahas P3K. Untuk seleksi kompetensi ini hanya berlaku buat teman-teman yang dari pelamar umum. Ingat ya, dari pelamar umum. Nah, setelah itu ada penetapan hasil akhir. Nah, ada penetapan hasil akhir. Setelah penetapan hasil akhir ini ada penetapan nomor induk. Nah, penetapan nomor induk itu oleh BKN. Nah, ini ya, oleh BKN. Dan buat teman-teman yang sudah diseleksi administrasinya bagi yang sudah PG ya. Nah, oke, admin di sini catat yang sudah PG ini dia itu langsung ke sini. Nah, ke sini. Apakah dia mendapat formasi atau tidak? Dia tidak perlu ikut di sini lagi ya, admin coret. Dari seleksi administrasi, dia itu langsung ke penetapan hasil akhir. Nah, ya. Penetapan hasil akhir itu langsung penetapan nomor induk.
Alhamdulillah ya, penetapan nomor induk, dan di sini nanti akan diperintahkan untuk mengisi DRH atau daftar riwayat hidup. Nah, setelah itu BKN akan melakukan penetapannya. Setelah isi DRH akan melakukan penetapan, dan teman-teman itu tinggal menunggu SK-nya, SK pengangkatan. Nah, seperti itu rekan-rekan ya. Nah, sedikit lagi admin tambahkan di sini mengenai seleksi administrasi. Teman-teman yang sudah lulus PG pastinya tidak perlu khawatir karena sudah lolos pada saat seleksi P3K di tahun 2021 kemarin. Pastinya mereka sudah aman, tinggal melihat apakah mendapatkan formasi atau tidak. Jadi untuk yang sudah PG itu sudah terbilang aman, teman-teman ya, sudah terbilang aman, agak aman lah seperti itu. Kecuali yang dari pelamar umum. Nah, ini pelamar umum itu harus diseleksi kompetensi. Oke. Nah, ini untuk timelinenya. Kita lanjut lagi buat teman-teman yang dari pelamar umum. Nah, di sini kita akan lihat kebijakan umum. Ini ada, nah ini persyaratan umum untuk P3K ya. Ini usianya paling rendah 20 tahun dan paling tinggi 1 tahun sebelum batas usia tertentu pada jabatan yang akan dilamar. Kalau misalnya guru usia pensiunnya 65, berarti pada usia 64 masih boleh. Nah, ini tidak pernah dipidana, tidak pernah diberhentikan dengan hormat, tidak atas permintaan sendiri atau tidak dengan hormat sebagai ASN. Tidak menjadi anggota atau pengurus parpol. Nah, ini ya teman-teman ya, tidak menjadi anggota pengurus parpol. Nah, seperti itu. Selanjutnya, memiliki kualifikasi pendidikan sesuai dengan persyaratan jabatan. Nah, ini paling penting juga agar teman-teman itu tidak di TMS kan. Itu tujuannya ya, makanya dicek and recheck mengenai kualifikasi pendidikannya apakah sudah sesuai dengan jabatan yang dilamar. Terus memiliki kompetensi dibuktikan dengan sertifikasi keahlian atau keterampilan tertentu yang masih berlaku. Ini yang jika memiliki ya, jika memiliki serdik untuk guru. Sehat jasmani dan rohani sesuai dengan persyaratan jabatan yang dilamar. Persyaratan lain sesuai kebutuhan jabatan yang ditetapkan oleh BPK atau instansi. Jika ada tambahan, seperti itu maksudnya. Calon pelamar hanya dapat mendaftar pada satu instansi dan satu formasi jabatan. Jadi kalau misalnya teman-teman itu di Kabupaten A, milih sekolah A, tidak boleh lagi milih sekolah B. Cuma bisa memilih satu instansi. Jadi ini untuk yang dari pelamar umum, honor negeri, swasta maupun PPG. Wajib tahu. Oke, selanjutnya di sini ini ada alur ya. Ini ada seleksi administrasi nantinya. Nah, mengenai kompetensinya ini admin juga bagikan apa saja yang akan dikerjakan ya pada soal kompetensi teknis. Nah, ini penguasaan pengetahuan, keterampilan, sikap perilaku yang dapat diamati, diukur dan dikembangkan. Sedangkan untuk kompetensi manajerialnya ada 8 poin. Ada integritas, ada kerjasama, komunikasi, orientasi pada hasil, terus ada pelayanan publik, pengembangan diri dan orang lain. Nah, ini ya, pengembangan diri dan orang lain. Nah, ini mengelola perubahan, pengambilan keputusan. Nah, jadi ada 8 poin untuk manajerial. Sedangkan sosiokultural kita lihat di sini ada 4. Kepekaan terhadap perbedaan budaya, kemampuan berhubungan sosial, kepekaan terhadap konflik, dan yang keempat adalah empati. Teman-teman ya. Sedangkan untuk wawancara dilakukan untuk menilai integritas. Nah, untuk tes wawancara itu yang dinilai mengenai integritas dan moralitas. Seperti itu rekan-rekan ya. Namun ini dilakukan secara online atau menggunakan CAT UNBK. Jadi buat pelamar umum atau teman-teman pelamar umum, semoga lagi menonton. Nah, ini yang akan diuji. Dan selanjutnya kita mengecek cara untuk melihat jumlah formasi. Oke, kita langsung saja. Nah, sebenarnya kita juga bisa menggunakan portal SSC-ASN untuk mengeceknya. Kita bisa masuk di layanan informasi ini dan kita pilih info lowongan. Kita bisa lihat di sana, kita pilih instansinya, di mana kita mendaftar di tahun 2021 bagi pelamar yang sudah lulus PG. Nah, selain daripada portal SSC-ASN, kita juga bisa di
Selain menggunakan portal SSCASN ini, kita juga bisa masuk menggunakan website ya, website resmi. Kami di sini contohkan untuk BKD Jatim. Nah, kita bisa lihat di sini ada pengumuman CASN. Nah, di sini ya, rekrutmen CASN 2021 Pemerintah Provinsi Jawa Timur. Jadi nantinya ini jika sudah dibuka untuk 2022 ini insya Allah akan berubah menjadi 2022. Dan teman-teman itu tinggal masuk di bagian CASN. Nah, jadi setelah masuk di portalnya atau websitenya, masuk di bagian ini ya, fitur CASN. Nanti di bagian bawah, nah ini ada di bagian bawah, nanti akan bisa terlihat. Nah, ini penyampaian hasil, terus kita cek di bagian bawah untuk mengetahui formasi. Oke, kita lihat ini pengumuman hasil. Nah, ini ada formasi P3K guru. Nah, kita pilih drive. Nah, ini isinya. Jadi ini contoh jabatan, terus ada alokasi formasi dan penempatan, dan ini nama sekolahnya. Nah, kita bisa lihat seperti ini nanti teman-teman ya. Nah, jadi ini contoh yang di tahun 2021, admin ingatkan ini contohnya. Namun cara melihatnya menggunakan cara yang tadi ya, seperti yang admin sampaikan, bisa seperti itu. Nah, ini teman-teman ya. Nah, misalnya guru agama Islam dibutuhkan 2 di SMKN 2 Nganjuk. Nah, selain guru agama Islam, kita cek lagi. Nah, ini ada 2, ini ada 1, ini guru agama Katolik. Nah, ini guru agribisnis pengolahan hasil perikanan. Dibutuhkan ada 3 di SMKN 1 Arjasa. Di SMKN 1 Deringu juga dibutuhkan ada 3. Nah, jadi seperti itu rekan-rekannya. Jadi semoga saja nanti sekolah teman-teman juga muncul seperti ini, dan kebutuhan formasinya juga ada, sehingga teman-teman itu dari sekolah induk atau guru induk langsung mengisi. Seperti itu teman-teman ya. Jadi mungkin cukup sampai di sini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.